warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'mati ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mati syahri Ramadhanil mubarakil akram. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam keharmonisan, dalam kenikmatan ibadah di malam ke-10 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Sekiranya semua pepohonan yang ada di muka bumi, semua tanaman tumbuhan yang ada di muka bumi disatukan batangnya, dijadikan sebuah pena, wal bahru yamudduhu, dan tintanya berupa semua lautan yang ada di bumi, mim ba'dihi sab'atu abhurin, tidak cukup ditambahkan lagi 7 samudra yang ada di muka bumi ini, ma nafidat kalimatullah, tidak akan cukup untuk menuliskan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Ia telah berikan sama kita semua. Saking begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan sama kita. Bahkan di surah Al-Kahfi di akhirnya, walau ji'na bimithlihi madada, kalau didatangkan lagi yang semisal dengan yang tadi, tetap habis lagi, tidak cukup untuk menuliskan nikmatnya. Kita lihat saja nikmat-nikmat terkecil yang kita rasakan, yang jarang kita syukuri. Misalkan nikmat mengedipkan mata. Bagaimana rasanya seandainya kita tidak mampu mengedipkan mata? Begitu kering, mungkin akan selalu terkena debu dan sebagainya. Bagaimana rasanya seandainya lidah kita tidak mampu merasa? Tidak bisa mikir rasai enaknya pisang hijau, tidak bisa kira enaknya steler dan sebagainya. Tapi itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita yang jarang untuk kita syukuri. Olehnya itu, puncak tertinggi dari mensyukuri sebuah nikmat bukan cuma melafalkan kata alhamdulillah, tapi puncak tertinggi dari seseorang mensyukuri sebuah nikmat itu dengan menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita makan, selesai kita buka puasa, semua nikmat-nikmat tadi itu digunakan sebagai kekuatan kita untuk kita melangkahkan kaki ke masjid dan memberikan semua kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita, setidaknya ada 3 nikmat terbesar yang tidak boleh tidak kita syukuri. Harus selalu kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat mendapatkan keimanan di dalam hati kita dan nikmat merasakan yang namanya Islam. Jadi singkatnya nikmat iman dan Islam. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, orang yang teguh tauhid di dalam hatinya, teguh bahwasanya dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad satu-satunya utusan Allah, maka orang tersebut pasti akan aman. Ini digambarkan di dalam hadis Rasulullah ketika diajarkan sama kita doa memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahillahu alaina
bil amni wal iman. Ya Allah, biarkanlah kami memasuki bulan suci Ramadan-Mu dengan rasa keamanan dan iman di dalam hati kami. Jadi rasa iman disandingkan dengan kata aman dan nyaman. Jadi orang yang beriman sudah pasti akan aman. Nah, makanya sepakat ulama, kalau kita berpegang teguh dengan kalimat tauhid, maka kita telah memegang kunci surga. Walaupun nanti orang tersebut lebih sering melakukan dosa misalkan, tapi dia tetap akan masuk ke surga walaupun nanti jalur pencucian di neraka. Nah, tapi kita tidak ingin itu. Kita tidak ingin cuma aman. Kita juga ingin kita selamat dari azab-azab neraka. Makanya diturunkanlah nilai-nilai keislaman kepada kita. Makanya di lanjutan doa Rasulullah itu mengatakan wassalamati wal islami. Jadi kata Islam disandingkan dengan selamat. Jadi kalau kita ingin selamat, terapkanlah nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita. Bukan cuma mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tapi juga menerapkan semua nilai-nilai keislaman di dalam hidup kita. Dan berbaik hatinya Allah, karena agar kita selamat, Allah memberikan sebuah pedoman berupa Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ini semua hal sudah dibahas, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai dari kita masa bayi sampai nanti kita meninggal dan berpindah alam ke yaumul akhirah, itu semua dibahas. Bahkan kalau itu belum cukup, Allah kembali mengutus Rasulullah untuk menjelaskan rincian yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dijelaskan di hadis-hadis Rasulullah, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Bahkan berbaik hatinya ulama-ulama kita, contohnya seperti Imam Al-Bukhari, itu merumuskan kembali apa yang pernah dilakukan sama Rasulullah, merumuskan kembali apa yang pernah dikatakan sama Rasulullah, dan dibuat sesuai dengan bab-babnya. Makanya kita kenal kitab Sahihul Bukhari. Di dalam kitab Sahihul Bukhari itu bab-babnya sudah ada semua. Jadi kalau kita ingin menerapkan atau meningkatkan keimanan kita, buka saja situ, Kitabul Iman, bab tentang iman, bagaimana caranya menaikkan keimanan. Kalau kita mau belajar bagaimana Islam mengajarkan jual beli, itu ada juga di sana, Kitabul Buyu', kitab jual beli. Jadi semuanya rinci di dalam Islam. Maka kita perlu berbahagia dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kedua yang paling penting untuk kita syukuri dari seluruh nikmat yang Allah berikan sama kita adalah nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjuangnya mati-matian sebagaimana Rasulullah berjuang untuk umatnya. Kita kenal misalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sekian ribu tahun, tapi yang ikut dengannya begitu sedikit, sampai dia mengatakan dan berdoa, tenggelamkan saja sisanya yang tidak mau beriman dan membangkang kepadamu. Makanya kita kenal banjir yang begitu dahsyat di zaman Nabi Nuh. Kemudian kita kenal kaum Thamud dan kaum Ad yang begitu mencela Nabi Saleh, Nabi Hud, sampai ia didoakan, binasakan saja semua mereka. Makanya semua kaum Thamud dan kaum Ad itu ditenggelamkan di balik tanahnya sehingga rata dengan tanah, tidak ada tersisa sama sekali. Namun ketika kita lihat kisah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berada di Amul Huzn, tahun kesedihan, ketika itu ia telah kehilangan Abu Talib sebagai pelindungnya di Mekah, ia kehilangan istrinya Khadijah binti Khuwailid sebagai penenangnya di rumah. Maka saat itu ia diperintahkan oleh Allah menuju ke kota Taif, dan di sana ia berharap mendapatkan perlindungan karena ia sudah tidak memiliki perlindungan sama sekali. Maka ketika sampai di Taif, apa yang didapatkan Rasulullah?
Justru yang didapatkan celaannya lebih keras daripada celaan yang ada dari orang Quraisy. Bukan cuma dicela, dilempari batu oleh orang-orang yang ada di sana. Semua masyarakat yang ada di sana melempari Rasulullah batu. Sampai diriwayatkan sendal Rasulullah itu berwarna merah karena darah. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Ketika itu Rasulullah bersandar di pohon kurma dan datang malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Malaikat penjaga gunung ini mengatakan kepada Rasulullah, "Mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, mintakan sama Allah agar aku menimpakan semua gunung yang ada di Taif kepada mereka yang membuatmu seperti ini." Tapi apa kata Rasulullah? La bal hum qaumun la ya'lamun. Tidak usah, karena mereka belum tahu siapa saya. Jangan sampai akan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada aku dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sabarnya menghadapi umat-umatnya. Makanya di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut siapapun kecuali ummati, ummati. Bahkan di dalam satu riwayat, bukan saat itu saja Rasulullah menyebut-nyebut kita, tapi ketika semua orang berkumpul di yaumul hisab menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, semua manusia bahkan diriwayatkan akan panik dan tenggelam di dalam keringatnya masing-masing. Maka berkumpullah umat manusia ini mengadu kepada rasul-rasul sebagai utusan Allah agar semua umat manusia ini dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua rasul yang didatangi umat manusia itu tidak ada yang sanggup. Semuanya takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah diminta tolongi akan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, ana laha, saya yang berhak atas hal tersebut. Saya akan memintakannya kepada kalian semua. Maka Rasulullah bersujud menghadap kepada Allah, bersujud dalam sujudnya yang begitu lama sampai ia mendengarkan suara mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad wa qul tusma' laka washfa' tushaffa. Angkat kepalamu Muhammad, katakanlah maka aku akan mendengarnya, mintalah aku akan memenuhinya. Dan mintakanlah syafaat siapa yang kau hendaki, maka aku akan memberinya syafaat. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, bukan siapa-siapa yang ia sebut pertama kali, bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan saudaranya, bukan anaknya, tapi ummati, ummati. Nah, jadi sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah, maka mari kita rutinkan untuk mengirimkan pesan cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya, nikmat ketiga yang sangat penting untuk kita syukuri, selain dari nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umat Rasulullah, adalah nikmat mendapatkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan ini semua kebaikan sangat mudah untuk kita lakukan, semua ibadah sangat mudah untuk kita lakukan. Makanya mari kita perbanyak ibadah-ibadah kita di bulan ini. Dan bulan ini itu yudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Satu kali kita mengerjakan sholat wajib di bulan Ramadan sama dengan ketika kita mengerjakan 70 kali sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Satu kali kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan sama pahalanya ketika kita melaksanakan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi begitu banyak pahala-pahala dilipat gandakan sama kita. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah SAW. Karena mengapa? Kita itu di antara semua umat yang pernah diutus di muka bumi, kita umat yang paling pendek umurnya. Mungkin cuma 60 sampai 70. Kalau lebih berarti sudah dikasih bonus. Nah, kita hitung misalkan, anggaplah rata-ratanya 60. Dari 60 tahun kita hidup, waktu tidur kita berapa lama? Sepertiga dari waktu tersebut. Jadi dikurangi sepertiga, maka sisa 40 tahun. 40 tahun dikurangi waktu kita balik, misalkan 10 tahun,
Berarti sudah 30 tahun. Belum lagi kerjanya kita, belum lagi hal-hal yang lain selain itu. Tapi jangan terlalu pesimis. Anggaplah setengahnya lagi dari itu. Jadi 15 tahun. Anggap 15 tahun kita gunakan untuk ibadah. Tapi pertanyaannya, dari 15 tahun yang kita gunakan untuk ibadah, apakah kita yakin semuanya diterima dengan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kita lakukan dengan ikhlas tanpa riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan kita bulan suci Ramadan untuk kita di dalamnya melipat gandakan amal ibadah kita. Karena kalau tidak demikian, kalah kita ibadahnya sama orang-orang terdahulu. Orang terdahulu hidupnya ribuan tahun. Kita berapa tahun, Ji? Ibadahnya berapa tahun, Ji? Itu makanya kita diberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya dilipat gandakan semua amal ibadah. Itu di hari-hari biasanya, belum lagi di malam Lailatul Qadar. Bagaimana Allah melipat gandakan amal ibadah di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu seperti 83 tahun. Tapi menurut ulama, mengapa disebutkan 1000? Itu karena hitungan pada masa Arab kala itu yang paling banyak adalah 1000. Jadi kalau kita konversikan dengan hitungan kita sekarang, cari hitungan paling tertinggi. Begitu juga nanti pahala yang didapatkan dari ibadah yang dilakukan di malam itu. Dan lihat bagaimana Allah menyembunyikan di mana Lailatul Qadar. Makanya banyak pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan di malam 27, ada yang mengatakan di malam ganjil dan sebagainya. Yang pasti malam Lailatul Qadar akan datang di malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita tidak mau ketinggalan, jangan tinggalkan satupun malam tanpa kita beribadah dalamnya. Mungkin kita mendapatkan satu malam capek mau beribadah. Kemarin full ibadahku malam. Jangan sampai malam yang kita tinggalkan untuk beribadah, di situ Allah turunkan Lailatul Qadar. Jadi itu yang pasti, Allah pasti menurunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi kita kejar ibadah di setiap malamnya di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat mendapat manfaat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.